Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan materi kuliah kita pada mata kuliah teori bilangan. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami materi ini dan memberikan kesabaran kepada kita untuk terus mempelajarinya dan berusaha untuk tetap berlatih walaupun mengalami kesulitan, sebab nantinya pada saat Anda mengalami kesulitan pada mata kuliah ini, saya harapkan pada mata kuliah selanjutnya seperti aljabar abstrak, analisis real, aljabar linear, Anda akan lebih mudah memahaminya karena sudah terbiasa memahami materi-materi yang sifatnya mirip dengan sifat teori bilangan ini ya. Sekarang kita masuk ke algoritma Euclid. Ya, ini kalau kita perbaiki dulu ya, bukan algoritma ya, tapi algoritma ya. Algoritma Euclid ya. Subcapaian belajar mata kuliahnya masih tetap seperti yang dulu. Mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teori keterbagian bilangan bulat. Mari kita mulai kuliah kita dengan sebuah lema yang menyatakan bahwa jika A sama dengan QB tambah R, A sama dengan QB ditambah R, maka faktor persekutuan terbesar dari A dan B sama dengan faktor persekutuan terbesar dari B dan R. Tentu saja bahwa di antara A dan B ini salah satunya tidak nol ya. Nah, buktinya kita misalkan bahwa A sama dengan QB plus R dan D-nya sama dengan faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Kita hendak membuktikan bahwa D ini juga merupakan faktor persekutuan terbesar dari B dan R. Maknanya apa? Maknanya D nanti kita tunjukkan bahwa dia membagi B, dan D-nya nanti ditunjukkan membagi R, dan kalau ada C membagi A, kalau ada C membagi B dan C membagi R, maka C-nya membagi D. Oke? Nah, berdasarkan definisi 22 diperoleh bahwa D membagi A dan D membagi B. Sehingga terdapat bilangan bulat X dan Y, sehingga apa? A sama dengan DX dan B sama dengan DY. Oleh karena itu, R-nya kan sama dengan A min QB. A sama dengan QB plus R, berarti R-nya sama dengan A min QB. Berarti A-nya sama dengan DX, B-nya sama dengan DY, berarti dia jadi DX dikurangi DQY, berarti D-nya keluar menjadi D kali X min QY. Dengan X min QY bilangan bulat, sehingga D-nya membagi R, oke? Jadi, kita tahu bahwa dari sini D membagi B, dari sini D membagi R, kita memperoleh bahwa D membagi B dan D membagi R. Selanjutnya kita ambil sebarang C anggota I. Diambil sebarang bilangan bulat C dengan C membagi B dan C membagi R. Kita hendak buktikan bahwa C-nya itu membagi D. Karena C membagi B dan C membagi R, maka terdapat bilangan bulat UV sehingga B sama dengan CU dan R sama dengan CV. Berdasarkan teorema 23, terdapat bilangan bulat S dan T sehingga D sama dengan AS ditambah BT. Oleh karena itu, D sama dengan AS tambah BT, A-nya sama dengan A sama dengan AS ditambah BT, kemudian A-nya sama dengan QB tambah R, berarti A sama dengan QB tambah R kalikan S, ditambah dengan BT, berarti dia sama dengan QS plus T kalikan B. Jadi ini dikalikan dengan distributif,
kemudian setelah itu pakai komutatif, dan kemudian distributif kembali, dia menjadi QS tambah T kali B ditambah RS. Kemudian B-nya sama dengan CU, berarti QS tambah T sama dengan tambah kalikan CU, ditambah CV, R-nya sama dengan CV, berarti C-nya ini ada faktor C, ini faktor C, maka C-nya dikeluarkan menjadi apa? C kali QSU plus TU ditambah VS. Nah, ini ada C lagi di belakang ya. Ini C-nya kita hilangkan dulu dari sini ya. Nah, jadi D itu sama dengan C kali QSU ditambah TU ditambah VS dengan QSU plus TU tambah VS merupakan bilangan bulat ya. Akibatnya C membagi D. Dengan demikian kita peroleh bahwa C membagi B dan C membagi R. Dengan demikian jika C membagi B dan C membagi R, maka C membagi D. Karena memenuhi syarat 1 dan 2, maka berdasarkan teorema 26 diperoleh bahwa D sama dengan faktor persekutuan terbesar dari B dan R. Jadi kalau kita punya A sama dengan QB plus R, maka faktor persekutuan dari A dan B itu sama dengan faktor persekutuan dari B dan R ya. Lanjutkan sekarang. Tentukan faktor persekutuan terbesar dari 12.378 dan 3.054. Penyelesaiannya kita buat menjadi apa? Pakai algoritma bagian. 12.378 itu sama dengan 4 kali 3.054 ditambah 162. Ingat bahwa nanti faktor persekutuan terbesar dari 12.378 dengan 3.054 pasti sama dengan faktor persekutuan terbesar dari 3.054 dan 162. Kemudian 3.054 ini kita buat algoritma bagian dengan 162. Berarti 3.054 sama dengan 18 kali 162 ditambah 138. 162 sama dengan 1 kali 138 ditambah 24. 138 sama dengan 5 dikalikan 24 ditambah 18. 24 sama dengan 1 kali 18 tambah 6. 18 sama dengan 3 kali 6. Berdasarkan teorema di atas, lemma 21 di atas ya. Ini berdasarkan ya, bukan beraikan ya. Berdasarkan lemma 2.1 di atas diperoleh bahwa faktor persekutuan terbesar dari 12.378 dan 3.054 sama dengan faktor persekutuan dari 3.054 dan 162 sama dengan faktor persekutuan dari 162 dan 138 sama dengan faktor persekutuan dari 138 dan 24 sama dengan faktor persekutuan terbesar dari 24 dan 18 sama dengan faktor persekutuan dari 18 dan 6. Faktor persekutuan dari 18 dan 6 berarti hasilnya adalah 6 ya. Nah, nyatakan faktor persekutuan terbesar dari 12.378 dan 3.054 sebagai kombinasi linear dari 12.378 dan 3.054. Ini kita harus kembali ke contoh 21 tadi. Berdasarkan contoh 2.1, bukan contoh ya, bukan conyoh ya. Bukan conyoh, tapi contoh. Nah, ini contoh. Jadi contoh jadi aneh ini malah ya. Nah, tadi kita lihat bahwa kita kembali coba ya ke sebelumnya. Kita kembali ke dua kembali. GCD-nya kan 6. Ini kan 6 kan. Berarti 6 sama dengan 24 dikurangi 1 kali 18. Nanti 18-nya kita ganti dengan 138 dikurangi 5 kali 24. Lalu 24-nya diganti dengan 162 dikurangi 1 kali 138. 138-nya kita ganti dengan 3.054 dikurangi 18 kali 162. 162-nya kita ganti dengan 12.378 dikurangi 4 kali 3.054. Seperti itu ya. Jadi
Nah, seperti ini ya. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 12.000 308 3.000 sama dengan 6 sama dengan 24 dikurangi 1 kurangi 8 kali 18. 18-nya diganti 138 dikurangi 5 kali 24 diperoleh negatif 138 ditambah dengan 6 kali 24. 24-nya kita ganti dengan 162 dikurangi 138 dan seterusnya sehingga diperoleh pada akhirnya sama dengan 132 kali 12.328 dikurangi 535 kali 3054. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 12.378 dan 3.054 itu sama dengan 132 dikalikan 12.378 ditambah negatif 535 dikalikan 3.054. Nah, algoritma Euclid. Misalkan A dan B itu bilangan bulat, ya. Ingat kalau A dan B bilangan bulat, maka dengan algoritma pembagian kita peroleh bahwa A sama dengan Q1B ditambah R1. Kalau R1 sama dengan 0, maka kita sudah ketemu apa? Faktor persekutuan terbesar dari A dan B, yaitu B sendiri ya. Nah, kemudian kalau R1-nya itu antara 0 dan B, maka kemudian pakai algoritma Euclid dengan B dan algoritma pembagian B dan R1 sehingga B sama dengan Q2R1 tambah R2. R2 itu antara 0 dan 1. Kita proses terus, pada akhirnya kita akan peroleh bahwa RK itu sama dengan QK plus 2, RK plus 1 ditambah 0. Berarti apa? Nanti faktor persekutuan terbesarnya adalah RK plus 1. Jadi faktor persekutuan dari A dan B adalah RK plus 1. Buktinya gimana? Berdasarkan lemma 2.1 diperoleh apa? Faktor persekutuan dari A dan B, faktor persekutuan terbesar dari A dan B itu sama dengan faktor persekutuan dari B dan R1. Sama dengan faktor persekutuan dari R1 dan R2. Sama dengan faktor persekutuan terbesar dari R2 dan R3. Sama dengan faktor persekutuan terbesar dari R3 dan R4. Sama dengan faktor persekutuan terbesar dari RK dan RK plus 1. Kemudian sama dengan faktor persekutuan terbesar dari RK plus 1 dan 0. Siapa dia? RK plus 1. Ya. Nah, itu. Teorema 2.7. Jika K lebih besar dari 0, maka GCD KA kali KB sama dengan K kali faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Jadi, faktor persekutuan dari kelipatan K, faktor persekutuan kelipatan A, K dari AB, A dan B adalah sama dengan K kali faktor persekutuan dari A dan B. Dari algoritma Euclid tadi, A itu sama dengan Q1B R1. Ini 0 dari R1 kan dari B. B sama dengan Q2 R1 tambah R2. R2-nya antara 0 dan R1 dan seterusnya sampai diperoleh Rn sama dengan Q2 N plus 2 R2 Rn plus 1. Oleh karena tambah 0, kemudian masing-masing cairkan K. Jadi ketemu Ka sama dengan Q1 KB tambah KR1. KR1-nya antara 0 dan KB. KB sama dengan Q2 KR1 tambah KR2. KR2 antara 0 dan KR1 dan seterusnya. Pada akhirnya ketemu KRN sama dengan QN plus 2, KRN plus 1 ditambah 0. Berarti apa? Berdasarkan algoritma Euclid diperoleh bahwa faktor persekutuan terbesar dari AB adalah Rn plus 1. Dan faktor persekutuan dari KA dan KB adalah K kali Rn plus 1. Berarti faktor persekutuan dari KA kali KA dan KB adalah K kali faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Ya. Akibat, jika K tidak sama dengan 0, maka faktor persekutuan dari KA dan KB adalah nilai mutlak K faktor persekutuan dari A dan B. Diambil sebarang K, bilangan bulat K, K-nya tidak sama dengan 0, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu K-nya positif atau K-nya negatif. Jika K-nya positif, maka berdasarkan teorema 2.7 diperoleh bahwa faktor persekutuan KA dan KB adalah K kali faktor persekutuan A kali K kali faktor persekutuan A dan B.
K itu positif, dia sama dengan nilai mutlak K, ya, sama dengan nilai mutlak K kali faktor persekutuan dari A dan B. Jika K kurang dari 0, maka kita jadikan ini positif agar kita pakai teorema 2.7, maka negatif K pasti positif. Sehingga berdasarkan teorema 2.7 oleh apa? Faktor persekutuan dari KA dan KB pasti sama dengan faktor persekutuan negatif KA dan negatif KB. Karena negatif K ini positif, kita keluarkan kayak teorema 27 menjadi negatif K faktor persekutuan A dan B. Ingat bahwa K negatif berarti nilai mutlak K sama dengan negatif K. Sehingga ini sama dengan negatif K faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Jadi ini ya. Ini ada yang harus kita perbaiki dulu sebentar ya. Ini kita perbaiki ya. Nah, kita teruskan sekarang. Kita ambil definisi, kita buat definisi 2/4 ya. Misalkan bila A dan B bilang bulat, kelipatan persekutuan terkecil dari A dan B dinotasikan dengan LCM AB adalah bilangan positif M sehingga ini ada kurang I-nya ya. Sehingga A membagi M dan B membagi M. Jika A membagi C dan B membagi C, maka M-nya kurang atau sama dengan C karena dia kelipatan terkecil ya. Berarti maknanya adalah kalau ada kelipatan dari A dan ada kelipatan dari C, maka dia harus lebih besar dari atau sama dengan M karena M-nya itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Contohnya, kelipatan persekutuan terkecil 12 dan 42 adalah 84. Ya. Kenapa? Karena kalau 12 itu membagi 84, 42 membagi 84, kalau ada yang membagi kalau 12 dan 42 itu membagi sebuah bilangan, maka bilangannya pasti lebih besar atau sama dengan 84. LCM dari 6 dan 8 pasti bukan 48. Sebab 6 membagi 24 dan 8 membagi 24. 24 itu kelipatannya 6 dan 24 kelipatannya 8. Tetapi 24 itu tidak lebih besar dari 48. Sebab kalau 48 yang terkecil, maka 24 jadi lebih besar sama dengan 48 ya. Itu harus perhatikan benar ya. Nah, sekarang ada teorema. Jika AB bilangan asli, jadi jika AB itu bilangan asli, maka faktor persekutuan terbesar dari AB kalau saya kalikan dengan kelipatan persekutuan terkecil dari AB, dia pasti sama dengan A kali B. Ya, coba dengar itu ya. Nah, kita buktikan sekarang. Diambil sebarang bilangan asli N. Misalkan D sama dengan faktor persekutuan terbesar dari AB. Maka terdapat karena A dan B itu, karena D itu faktor persekutuan terbesar dari AB, maka D itu pasti membagi A dan D pasti membagi B. Sehingga terdapat bilangan asli XY, ya karena AB bilang asli ya, terdapat bilangan asli XY sehingga A-nya sama dengan DX dan B-nya sama dengan DJ. Kemudian kita misalkan M sama dengan A kali B dibagi D. M sama dengan AB dibagi D. Ingat ini kan tadi ini kan D. Kita hendak buktikan bahwa LCM AB sama dengan kalikan FPB dari AB dan KPK dari AB itu sama dengan A kali B. Sehingga kita misalkan M-nya itu adalah AB per D. Kita hendak buktikan bahwa M-nya itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari AB. Berarti M sama dengan AB per D. Berarti kita akan buktikan bahwa A membagi M dan A membagi M dan B membagi M. Dan kalau ada yang membagi, kalau A membagi C,
dan B membagi C, maka C-nya harus lebih besar atau sama dengan M. Ya. Oke, kita teruskan sekarang. Karena A sama dengan DX dan B sama dengan DY, maka M sama dengan DXB per D. Berarti M sama dengan XB. Dan M sama dengan AB per D, B-nya sama dengan DY, ini dibagi sama dengan A. Akibatnya apa? B ini membagi M, dan A membagi M. Karena apa? Karena X dan Y itu bilangan bulat. Ya. Selanjutnya, misalkan A membagi C dan B membagi C. C-nya lebih besar dari 0. Kita hendak buktikan bahwa C ini pasti lebih besar atau sama dengan M. Karena D sama dengan GCDAB, karena D ini sama dengan kelipatan persekutuan terbesar dari A dan B, maka berdasarkan teorema 23, diperoleh bahwa terdapat bilangan bulat XY, sehingga D sama dengan AX tambah BY. Oleh karena itu, kalau C-nya saya bagi M, C-nya kita bagi M, sama dengan CD dibagi AB. Jadi ini M, berarti kalau C saya bagi M, berarti CD per AB ya. Dari sini ya. M-nya sama dengan AD per B, AB per D. Berarti C bagi M adalah CD per AB. CD, D-nya sama dengan AX plus BY. Sehingga dia menjadi CAX ditambah BY dibagi AB. Dia sama dengan C per BX dan C per AY. Ingat bahwa B membagi C dan A membagi C. Akibatnya C per B dan C per A itu adalah bilangan asli. Dan C per BX ditambah C per B per AY pasti sama dengan 1. Sehingga C per M sama dengan 1. Atau M-nya kurang atau sama dengan C. Dengan demikian, kita peroleh bahwa jika A membagi C dan B membagi C dengan C besar dari 0, maka M-nya kurang atau sama dengan C. Karena 1 dan 2 terpenuhi, maka berdasarkan definisi 2.4 diperoleh bahwa M-nya sama dengan LCM AB. Jadi jika AB elemen N, maka GCD kali LCM kali GM AB sama dengan A kali B. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau kita punya bilangan bulat A dan B, kemudian dia itu prima relatif, maka terjadi seperti ini. Untuk setiap bilangan asli A dan B, kemudian faktor kelipatan persekutuan terkecil dari A dan B adalah A kali B. Jadi faktor persekutuan terkecil dari AB sama dengan A kali B jika dan hanya jika faktor persekutuan dari A dan B adalah 1. Artinya apa? Artinya A dan B prima relatif. Contohnya 5 dan 7. 5 dan 7 prima relatif, maka faktor kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 5 kali 7 yaitu 35 ya. Nah, oke, latihan soalnya kerjakan soal latihan problem 24 halaman 31 sampai 32 dalam tahun 2007 ya. Semoga bermanfaat. Semoga Anda dimudahkan oleh Allah memahami materi ini. Kerjakan dengan sabar, sesungguhnya sabar dan sholat adalah sebagai penolongmu. Semoga sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.